Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Jadi saya akan membuat video tutorial pemasangan stiker backlit ke rangkang yang bokeh. Ini backlit cutting ya, cutting stiker. Dan modalnya hanya menggunakan lem Korea dan cutter buntung. Oke. Pertama-tama kita kencangkan dulu di bagian ujung kiri dan kanan ya, kiri dan kanan untuk mempresisikan stiker kita. Kita kunci dulu bagian ujungnya. Dipastikan pas penguncian ujung ini rata dengan ujung rangka ya. Kita kunci lagi ujungnya. Ini saya sendiri ya, saya sendiri nih, tanpa bantuan kameramen. Soalnya kameramennya katanya nggak mau terlihat di kamera karena baru panggil sama saya. Kita kunci dahulu ya, setelah kita kunci, kita balikkan. Nah, ini para pemirsa, untuk stiker backlit ini terlalu pendek, harusnya ada sekitar tambahan lagi 5 cm ya, karena untuk tarikan agar stiker ini bisa mengencang ya, visualnya tuh nggak gini ya. Nah, tapi ini nggak masalah, bisa diatur. Caranya ini harus dirobek dahulu. Apa fungsi daripada merobek stiker ini? Bukan merobek, memotong ya, memotong. Jadi fungsinya agar visual yang ada di tapak depan ini terlihat kencang dan tidak bergelombang ya. Nah, kita kencangkan dulu ya, kencangkan dulu dari tengah ya, harus dari tengah nih agar bisa presisi. Nah, untuk menghindari gelombang, kalian lihat ini. Nah, ini tidak boleh potongan ini tidak boleh ada di sini, harus rata. Ini menghindari gelombang, harus rata ya, harus rata. Nah, harus rata seperti ini. Tidak boleh ada di sini, tidak boleh kurang, harus pas. Lebih nggak apa-apa sedikit. Nah, ya. Nah, kita sobek dulu. Ini fungsinya agar stiker yang kita pasang bisa presisi, rapih dan tidak bergelombang ya. Silahkan kalian coba. Ini saya sendiri nih ya, saya sendiri tanpa bantuan dari kameramennya. Oke. Nah, kalian boleh mulai dari kanan atau kiri. Saya akan coba dari kanan ya. Cara lemnya seperti ini saja, di titik saja boleh ya. Kita tarik ya, nih ya, kita tarik. Oke. Nah, seperti ini guys, nah, kita tarik. Oke. Kenapa pakai lem Korea bisa kuat ya, karena lem Korea sama Holo ini bisa dibilang senyawa ya guys, senyawa. Jadi nggak usah ribet-ribet, kita bikin lubang. Nah, lihat tuh, itu rautan. Nah, itu masih teraut tuh, kita tarik aja langsung open ya. Usahakan tarikannya ini, kalau kita mulai dari kanan, tariknya agak ke kanan ya,
ke atas ke kanan, atas tapi agak goyang ke kanan ya. Oke, nah kita pastikan dulu ini rata ya agar tidak bergelombang ya. Oke, agar tidak ada yang tertarik satu sama lain ya. Jadi sobekan ini harus rata. Ini pisaunya butut ya guys ya. Ini aja guys. Enak. Oke, sudah mulai terlihat guys. Kita ke kiri ya sekarang ya. Kita ke kiri. Nah, lihat detailnya ya guys ya. Saya hanya meneteskan saja di bagian. Yang penting ujung tengahnya kena tetesan ya guys ya. Karena ini juga mempengaruhi nanti ya. Ini guys. Oke guys. Lihat saja ya. Untuk rangka neon box ini saya menggunakan ukuran 80 kali 60 ya guys. 80 kali 60 ya. Kali 60 ya. Nah guys, kenapa saya sarankan untuk memotong, karena inilah gunanya ketika ada salah satu tarikan kita yang kurang pas. Kalau kita buka ini hanya bagian ini saja yang terbuka guys. Nah lihat, ini baru banget nih kan di lem udah begini guys, karena ini memang senyawa gitu ya. Nah jadi pas dibuka ini hanya bagian ini saja guys, yang kanan kiri nggak ikut gitu ya kan. Nah inilah fungsinya kenapa harus disobek dulu gitu. Kalau ada yang kurang gampang, kita tinggal buka bagian yang kurangnya saja gitu. Kalau nggak disobek, kita buka ini ikut semua nanti guys gitu ya. Nah begitu guys. Nah, kita tinggal ikutin aja, ini nggak terlalu ini tuh kan, bagus lagi guys ya. Nah, paling nanti tangan kena lem-lem dikit lah, aman lah ya kan. Nah gini guys. Nah ini boleh, mau banyak boleh, mau ditetes boleh ya guys ya. Gimana moodnya kalian aja ya guys ya. Nah, kan ini kurang nih guys nih, ini gelombang nih guys. Nah, ini gelombang, kita tarik aja ini guys, kita tarik aja, apa guys, kita belajar bareng nih guys ya kan, kita belajar bareng nih. Nah kita belajar bareng, saya hanya men-share pengalaman saya aja, siapa tahu berguna buat kalian ya guys ya, berguna buat kalian yang masih baru mulai bekerja atau mulai usaha di bidang outdoor fishing. Kita hancabana ya guys ya, hancabana guys, hancabana guys. Nah ini gelombang lagi guys, tenang guys, tenang, jangan buru-buru guys, santai aja guys. Nah ini gelombang guys. Jika ada gelombang pas penarikan ulang, jangan terlalu kencang ya guys, karena ini sudah ditarik kencang. Jadi kita mengikuti alur kanan kirinya ya guys, mempresisikannya ya. Kita presisikan aja dengan yang kanan kirinya guys, jangan terlalu kencang, jadi biar sama guys ya. Nah, kita ikutin kanan kirinya aja. Nah, gitu guys, lihat guys hasilnya guys ya, enak guys. Nah setelah itu kita balik lagi ke atas. Ini yang tadi kita kunci, yang tadi saya kunci ini.
yang tadi saya kunci, kita buat seperti yang awal guys, seperti yang tadi di bawah itu. Kita potong dulu ini guys, kita potong dulu ini ya, kita potong dulu, kita ratakan dulu. Ini hanya sebagai penguncian saja agar ada tahanan untuk menarik, misalnya menarik stikernya agar bisa kencang gitu ya guys ya. Nah, seperti ini guys, kita potong ya. Gampang guys, gampang, tenang. Nanti ada apa-apa tanya saya aja, tanya di kolom komentar, nanti ditanya aja kalau ada apa-apa ya. Pasti saya jawab, saya pastikan pasti saya jawab nih guys. Pasti saya jawab guys ya. Saya ini orangnya ramah lingkungan guys, ramah lingkungan saya guys. Oke, aman guys, aman nggak? Oke, sekarang ini kan kunciannya kita buka dulu ya guys ya. Kita buka dulu kuncian awal nih guys. Oke, kita kencangkan ulang guys, kita kencangkan ulang guys. Ini hanya sebagai penguncian saja tadi guys. Nah, oke, seperti ini guys. Oke, nah, ini udah kencang guys. Jadi pada intinya kalau pasang stiker jangan sampai gelombang guys. Nah, untuk menghindari gelombang, kalian harus ngikutin apa yang tadi saya info di awal ya guys ya. Karena itu dasarnya guys, itu dasarnya banget guys ya. Untuk untuk cara seperti ini di awal itu dasarnya guys. Kalian harus mengikuti arahan yang dasarnya. Nah, lihat guys, ini saya pasang sendiri guys. Orang-orang sampai pasang 1 RT guys. Masa pasang neon box 1 RT guys, ya kan? Neon box 1 loh dikerubutin sama 1 RT, kan nggak pantas ya guys ya. Nah, ini sendiri aja, yang penting tahu tekniknya guys. Kerja simple ya kan, ulah capek gawe teka pake gitu, kasar nama lah gitu. Capek gawe teka pake tak santai aja guys nih ya kan. Nah, ini masih gelombang guys, ini masih gelombang karena ini belum kita tarik guys. Kalau ditarik begini, nah, ya kan, kita hanya mengencangkan bagian atas dan bawah dulu karena ini adalah dasarnya ya. Dasar pengencangannya harus atas bawah dulu nih guys, karena ini yang paling panjang. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Kalian kalau perlu apa-apa di kolom komentar boleh gitu ya kan. Kalian mau tutorial di bidang hardware fishing mau seperti apa, nanti saya buatkan guys, boleh lah ya kan. Nah, kita bagi-bagi ilmu aja guys. Ini saya juga nggak jago-jago amat gitu, nggak pinter-pinter, cuman ya kita belajar bareng aja. Siapa tahu kalian ada tips atau teknik yang bisa lebih canggih, lebih hemat tenaga, boleh di share, boleh. Kita bagi-bagi ilmu guys. Oke, kita bagi-bagi ilmu guys, kita kerja bareng aja. Oke, siapa tahu bermanfaat, bisa menghasilkan uang di teknik yang saya berikan ini ya. Alhamdulillah kan, alhamdulillah ya. Begini saja guys. Tuh. Nah, lihat guys hasilnya guys, rata gini guys, mantap guys. Nah, sekarang kita balik ke bagian lebarnya ya guys. Nah, jadi sebelum ini kita wajib potong guys, kita wajib potong dalam keadaan normal. Karena kalau wajib potong, maksudnya kalau dipotong, kita kalau maintenance, jikalau pas sudah terpasang kalian merasa ada yang kurang, kalian tinggal buka di bagian yang kurangnya itu, gampang guys. Jadi nggak perlu buka semua.
itu salah satu keuntungan potong ya kan. Nah, itu guys. Nah ini pisaunya pisau buntung guys, belum ada yang ngasih lagi guys. Ini bosnya oplak guys, bosnya guys, mancing mulu bosnya guys. Ini anak buahnya nggak diperhatiin guys, mancing aja terus guys, sampai hitam guys, sampai goreng sopak guys. Nah ini gampang, ini gampang, kita cuma duduk aja guys, nggak perlu orang se-RT, nggak perlu sana sini guys, yang penting tahu tekniknya aja ya. Yang kali aja guys, nggak perlu ini kenapa sih nangkap. Nah ini guys, lihat guys, kita ini nggak perlu penarikan terlalu kencang, kita tarik setengahnya dulu karena di sisi lainnya baru kita kencangkan guys. Tapi ini juga sebagian daripada pengencangan. Nah, oke. Guys, ada yang nggak kelem guys. Nah gini guys, aduh haredang guys saya guys. Nah, ini aja tenang guys. Nah gini ya, kalian kalau belum paham dengan melihat video saya, kalian boleh tanya apa yang belum kalian pahami ya guys ya. Saya pasti jawab, kalau kalian tanya saya pasti jawab. Oke, kita kembali ke sisi lainnya. Oke. Udah oke nih guys, udah oke nih guys. Ini awet sampai 5 tahun guys, saya jamin 100% nih guys, 5 tahun ini awet bos. Kalau nggak ketabrak sama tronton nih awet nih guys, 5 tahun guys, saya jamin guys. Ya. Tengahnya dulu ya guys ya, karena ini berfungsi untuk mempresisikan antara kanan dan kiri ya, kalau di tengah itu ya. Ini untuk satu neon box 2 muka atau 2 arah ya kan, cukup dengan satu lem Korea saja guys, cukup dengan satu lem Korea saja guys ya. Ini lemnya guys, lem Korea guys, harganya 7 juta guys ya. Ini untuk mendapatkannya di Alfamart, Indomaret, Warung Madura ada guys
Di gudang saya juga ada. Ya. Weh, udah mulai kenceng guys. Ini cutting sticker ya guys ya. Ini cutting sticker guys. Bagaimana untuk membedakan antara cutting sticker dan cutting printing atau printer? Ini bergerigi guys. Ini beda lagi di cuttingnya ya. Makanya harganya beda mahal guys. Bedanya melebihi dari 5 sampai 600% ya. Harganya tuh jauh beda, jauh banget guys. Cutting printing 50.000, cutting itu bisa 500.000 guys. Bedanya 10 kali lipat guys. Tapi untuk ketahanannya pun melebihi dari 10 kali lipat guys gitu. Ada harga, ada kualitas guys, ya kan. Kalau stiker printing 2-3 bulan habis, hilang warnanya guys, ya kan. Kalau ini 5 tahun gak akan hilang guys. Mungkin ya maaf, mungkin bisa aja sampai kita mati juga masih ada nih guys. Oke guys, jadi ini adalah finish dalam tutorial kita untuk memasang stiker di rangka dengan ukuran 80 kali 60. Saya bisa mengerjakan stiker ini sendiri, minimal atau maksimal yang bisa saya kerjakan sampai 2 meter kali 1 meter bisa kita kerjakan sendiri, asal dengan cara seperti ini ya guys ya. Dengan cara seperti ini 2 kali 1 masih bisa dikerjakan sendiri. Oke, begitu. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.